Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel FreakOS. Untuk video kali ini kita akan membahas yaitu Flapor ya. Jadi kalau kita ingin create instant, syaratnya itu ada Flapor. Jadi gini, kemarin kan kita sudah ngebahas tentang project dan user. Nah ini saya akan jelaskan di video ini khusus Flapor. Jadi ada beberapa user yang cuman bisa create Flapor. Jadi Flapor itu hanya bisa di-create oleh user dengan role admin. Jadi untuk user admin yang role-nya admin itu dia bisa create project, create user, network eksternal, dan Flapor. Nah untuk yang kayak create image, router, floating ya, floatingnya juga ditentuin ya, nggak semua floating bisa untuk user member. Jadi kalau user admin bisa semua. Jadi kalau yang ini nih, yang saya yang saya kotaknya saya titik-titik ini, dia user member juga dia bisa create gitu. Nah sekarang ini kita akan ngebahas khusus untuk user role dengan admin. Jadi role admin ini kita kalau ingin create instant, nah itu kita kan sudah ngebahas create project user. Nah sekarang kita ngebahas create Flapor. Nah untuk video berikutnya nanti kita akan bahas create eksternal. Oke. Nah untuk user member itu nanti saya jelaskan setelah selesai untuk create ini. Oke, langsung aja kita jelaskan. Kita login ya, untuk kita pakai user admin. Yang kemarin kita bikin user admin A dulu aja deh. User A admin. Passwordnya password. Oke. Jadi Flapor itu adalah kita untuk membuat, misalkan gini, kita bikin instant. Berapa besar CPU, berapa besar memori, berapa besar disk. Nah itu kita tentukan di Flapor. Jadi ini Flapor ini sangat penting dan hanya bisa di-create oleh user dengan role admin. Jadi kalau user role-nya member nggak bisa. Nah ini kita udah punya dua Flapor sebelumnya, yaitu Flapor small dan Flapor super small. Ini bebas sih namanya apa aja. Nah ini kita bikin create ya. Misalkan kita bikin namanya M1, inilah yang paling kecil. Kita bikin CPU-nya 1, memorinya 256, disknya 1. Oke. Ini untuk akses. Aksesnya ini kalau kita misalkan untuk projectnya kita gini kan, dia hanya bisa diperuntukkan untuk project A. Jadi untuk project-project kayak project B dia nggak bisa. Kalau kita gini kan nih, kita nggak usah pakai nggak usah diginiin, dimin aja kita create. Dia semua public ya. Jadi semua project dia bisa dipakai. Nah ini coba saya bikin khusus untuk project A lah, gini aja nih, M1 project A. Project A, oke. Project A ini kita pakai project A, create Flapor. Nanti di project B nggak kebaca, dia hanya bisa kebaca di project A. Nah, coba kita logout, kita masuk ke user B admin. Walaupun role-nya admin dia nggak bakal bisa dipakai. User B admin kurang kelebihan I. Terus apa lagi ya? Pelapor itu juga jadi kalau kita create instant, misalkan gini, kita mau update memori, misalkan memorinya kurang nih 256, kita mau jadi 12, nah itu pelapornya kita juga bisa ganti. Tapi itu perlu ada sedikit delay sih, nggak mulus. Tapi itu cuma hitungan detik. Oke, ini kita pelapor. Ini super semua, ini project A nih. Kalau lihat di sini kebaca nih, kalau lihat di mana admin, karena role-nya admin. Tapi kalau di project dia nggak kebaca. Kita bikin M1
project b dot ini CPU-nya 1, kita samain aja ya 256, tapi ini khusus untuk project B. Oke, project B. Oke, jadi kalau kita create instance di sini, ini kan masuknya ke B ya. Terus kita run instance. Nah, ini ngetes doang sih. Kita ngetes doang. Kita nggak run sih. Nah, kita lihat flavornya. Nah, di sini cuman kebaca project B, project A-nya nggak kebaca. Jadi kalau kita pakai user member, misalkan user A member, sebentar, agak loading, terus kita instance, kita create, kita launch instance, kita lihat flavornya. Tes lagi, kita lihat. Nah, dia cuma ada project akan gitu. Nah, kalau kita create project ini nggak bisa nih. Kalau user member nggak bisa. Misalkan kita ke bagian compute ya, compute flavor, dia pasti error, nggak mau dia. Kita create flavor, nggak bakal mau. Tuh dia error, tes aja, coba aja tes, nggak bakal mau dah ya. RAM-nya 1024, kita create pasti error, pasti di error karena role-nya itu member. Karena role member ini cuman karena untuk create flavor ini harus role-nya admin, kayak gitu ya. Syarat untuk create flavor ini harus admin. Oke, terus kita ganti user A admin. Nah, kita pakai public. Sebentar, agak lemot. Sebenarnya bikin pelapor sih gampang ya, nggak susah kok. Cuman ini penting sih. Ini penamaan juga penting. Kalau ingin production, misalkan ini speknya berapa? Karena yang membedakan adalah kalau OpenStack ini dia nggak kayak virtualisasi. Kalau virtualisasi kan kita bisa memori berapa, ini berapa. Nah, kalau di OpenStack ini memori terus CPU, resource itu ditentukan oleh pelapor. Gitu. Jadi kita ditentukan di awal. Jadi sebelum kita create instance, kita tentukan dulu flavornya di awal. Tuh, ini kita create flavor untuk public ya. Untuk public. Dengan rule public. M1 public dot ini. Kita pakai 256 RAM 1 aja, cuma buat testing doang kok. Nah, kalau saya langsung create gini, dia langsung project A bisa kebaca, project B bisa kebaca, jadi nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Oke. Nggak kayak gitu. Untuk mempersingkat waktu udah paham ya, jadi saya nggak perlu kasih lihat lagi. Pasti kalau kita create instance dia pasti kebaca kok yang A. Ini saya pakai user admin biar saya coba dulu. Anggap aja dia, karena kalau dia project walaupun di admin tetap dia ada di project A. Jadi yang tadi B itu yang flavor B pasti nggak kebaca. Mana itu flavornya? Nah, kan flavor B nya nggak kebaca kan? Nah, publicnya kebaca kan? Kayak gitu. Nah, ini kalau kita create instance by GUI. Nah, kalau by CLI gimana? By CLI sih sama aja sih sebenarnya. User A admin. Wah, ini maaf ya, saya salah ketik admin nih. MV user A
harusnya admin RC itu sih. Kita source terus user A admin, kok admin sih. bentar. Harusnya nggak masalah, cuma nama doang, tapi nggak enak aja sih dilihat. User A admin RC, oke. Kita source user A, oke. Coba kita open stack Flapor list. Ini kalau kita ngecek list Flapor ya, kayak gini tuh. Project A, nah ini project B nya nggak kelihatan. Karena apa? Nggak kelihatan karena yang tadi dibikin. Dia hanya, kita ada di project kita ada di project A, jadi project B nya nggak kelihatan, sorry terbalik. Tuh kan ada nih public, dia false ya. Kalau yang true ini dia bisa semua, jadi false. Sekarang kita create Flapor by CLI ya. Oke, masih di user admin, OpenStack Flapor create. Saya lupa, jadi biasanya saya enter aja biar dia kelihatan petunjuknya. Terus bentar, lihat min ID nggak usah, min RAM saya pakai 768 min RAM, terus min disknya saya bikin 5 aja, 5 GB maksudnya. min pemra nggak usah, swap nggak usah, CPU nya 1 aja. Terus kita pakai min publik ya. Min sebenarnya kalau nggak ditulis public juga dia otomatis public sih kalau saya giniin. Misalkan namanya adalah M1 nanggung gitu. Ya karena speknya nanggung kan. M1 nanggung, kita enter. Ini buat testing doang kok. Oke, kita lihat OpenStack Flapor list. Nanggung, nah dia true. Oke, udah dibikin, dia pasti di sininya juga udah kebaca kok kalau kita lihat, karena bisa dilihatnya hanya di dalam ini sih. Di sini di project sebenarnya bisa kayak sih nggak bisa ya dalam project Flapor, kecuali kita create instant gini. Wah, ini kenapa ini? Oke, coba kita lihat nanggung, mana nanggung kok nggak ada sih nanggung. Bentar, saya refresh dulu. Coba Flapor. Nah ini dia, ada kan nanggung. Seperti itu, gampang kan? Terus kita masuk ke source member ya. Kita cek source A, user A ya. User A member. Lah, ini kenapa masih admin? Ini lupa diketik. Lupa saya ganti ininya. Ininya harusnya member, saya rubah dulu. Nah, biar ketahuan sih, OpenStack Flapor list. Jadi kalau ngelist dong sih bisa kalau di user member. Nah, kita coba create pakai komen yang tadi, dia pasti error. Kita tes. Misalkan nanggung 1 ya, pasti error. Pasti error karena ya, create Flapor ini rule-nya harus admin, nggak bisa user member. Oke, gitu aja video dari saya bagaimana cara untuk create Flapor di OpenStack dengan cara pakai GUI dan CLI. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.